Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Kominfo dengan tegas menyatakan akan melakukan pemutusan langsung situs yang memuat konten perjudian. Diketahui dalam 7 hari sejak 13 Juli hingga 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah memutuskan akses sebanyak 11.333 konten perjudian. Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak maraknya konten perjudian online. Menkominfo Budi Aris Setiadi saat konferensi pers di Jakarta, Kamis 20 Juli, menegaskan Kemkominfo akan langsung memutuskan akses situs yang memuat konten perjudian. Jika konten perjudian terdapat dalam platform media sosial, pengelola platform akan diminta untuk menghapus konten tersebut. Bila platform menolak, akan ada sanksi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri mengungkapkan, sudah ada hampir 850.000 konten perjudian online yang aksesnya diputus sejak 2018 hingga 19 Juli 2023. Bahkan dalam seminggu terakhir, sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online. Kemkominfo akan terus memantau serta berkoordinasi dengan aparat hukum untuk memberantas konten perjudian online. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan internet secara bijak, serta turut melaporkan konten perjudian online yang ditemukan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah perbaikan jalan rusak yang berada di provinsi-provinsi di Indonesia akan mulai diperbaiki paling lambat akhir bulan Juli 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Bengkulu Taba Penanjung pada Kamis 20 Juli di gerbang tol Bengkulu Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Presiden berharap operasional tol tersebut nantinya dapat menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru, terutama bagi masyarakat Bengkulu dan sekitarnya. Jalan tol nantinya akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Seiring dengan pembangunan tol di kawasan Bengkulu, Presiden menyebut sejumlah jalan penghubung di provinsi lain terus diperbaiki, sebab jalan bukan tol juga penting menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa. Setidaknya pada akhir Juli 2023, provinsi-provinsi lain dapat memulai perbaikan jalan-jalan penghubung strategis. Karena di semua provinsi sekarang ini sudah dimulai perbaikannya. Baik yang saya lihat kemarin sebelumnya di Lampung, di Jambi, di Sumut, dan di provinsi lain dimulai. Paling lambat, insya Allah akhir bulan Juli ini semuanya sudah. Kalau Lampung kan dapat apa? Adapun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan telah menganggarkan 400 miliar rupiah untuk 8 titik yang ada di Provinsi Bengkulu. 8 ruas itu tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari melayani pembuatan paspor hampir 2 kali lipat setelah status pandemi COVID-19 beralih menjadi endemi. Pada periode Januari hingga Juli 2023, Kantor Imigrasi Kendari sudah menerbitkan 10.331 paspor yang naik hampir 2 kali lipat dibandingkan sekitar 6.000 paspor pada periode yang sama tahun lalu. Pasca peralihan status dari pandemi menjadi endemi, pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kendari pada periode Januari hingga Juli 2023 berjumlah sekitar 10.000. Angka tersebut naik hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sekitar 6.000 paspor.
Kepala Seksi Lalu Lintas Imigrasi Kendari Indra Gunawan pada Kamis 20 Juli merinci pembuatan paspor baru berjumlah hampir 7.000, sisanya adalah penggantian paspor yang habis masa berlaku, hilang, dan rusak. Terjadi peningkatan sangat signifikan di periode yang sama di tahun 2022 itu kami di angka 6.000-an. Di Januari sampai Juli di tahun 2022 itu terjadi kenaikan signifikan. Sejak ditetapkannya oleh WHO pandemi COVID ini menjadi endemi, otomatis negara-negara juga sudah membuka pintu-pintu negaranya untuk masuk, jadi sehingga membuat perjalanan semakin meningkat. Indra menambahkan, sebagian besar permintaan pengurusan paspor didominasi pemohon yang ingin melakukan perjalanan umroh ke Arab Saudi. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Fenomena El Nino diprediksi akan membawa dampak kekeringan mulai Agustus mendatang. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau para petani untuk melakukan penghematan air dan mengoptimalkan sumber air cadangan bagi pertanian dan perkebunan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG
secara resmi telah menyebutkan bahwa puncak El Nino diprediksi terjadi pada Agustus hingga September mendatang. El Nino merupakan fenomena alam yang membawa dampak pada penurunan curah hujan, musim kemarau atau musim kering yang lebih panjang, serta mundurnya awal musim hujan. Terkait hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Distanak Sultra, mengimbau para petani untuk menghemat air sebagai langkah antisipasi dampak El Nino. Kepala Distanak Sultra Laode Muhammad Rusdin Jaya pada Selasa 18 Juli mengatakan telah berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat potensi curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Ia menyebutkan potensi dampak El Nino di bulan Juli ini masih kecil, namun mulai meningkat saat memasuki bulan Agustus nanti. Oleh karena itu, untuk tanaman yang sudah bisa dipanen, disarankan agar segera panen sebelum El Nino membawa dampak dan merusak tanaman pangan tersebut. Antisipasi kita sekarang, kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk pencadangan air. Ya, jadi pencadangan air agar kita bisa menghemat air. Dalam istilah pertanian itu penghematan air supaya bisa dimaksimalkan. Tapi koordinasi kita ini lewat teman-teman kabupaten kota itu melalui surat edaran. Kemudian kami menghimbau agar tanaman-tanaman yang sudah bisa panen, kita panen secepatnya, jangan sampai ada El Nino datang, itu merusak tanaman kita. Dalam surat edaran yang diterbitkan untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, selain menghemat air, Distanak juga meminta pengoptimalan sumber air cadangan. Dalam periode ini, dampak El Nino tidak merata sama di seluruh daerah. Oleh sebab itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim yang sangat dinamis dari akun resmi atau rilis BMKG. Pemirsa, pemerintah Provinsi NTB membidik pasar kunjungan wisata dari Australia untuk melengkapi target penerbangan langsung dari dan menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang perhelatan MotoGP Mandalika pada Oktober 2023 mendatang. Jelang perhelatan MotoGP seri Mandalika pada 13 sampai 15 Oktober 2023 mendatang, pemerintah Provinsi NTB membidik beberapa potensi kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu dengan memperbanyak akses penerbangan langsung dari dan menuju Bandara Internasional Lombok. Salah satunya adalah penerbangan dari Perth, Australia menuju Lombok dan sebaliknya, yang kini sedang dalam pembahasan untuk menyesuaikan subsidi biaya dan rute arus penerbangan langsung tersebut. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah ditemui pada Rabu 19 Juli mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema arus agar maskapai dari negara tersebut tetap mendapatkan penumpang baik saat kedatangan maupun saat pemberangkatan. Nah, it's business. Kalau bisnis itu kalau demandnya tinggi, kan ada supply yang apa gitu aja. Ada tujuan potensial yang dibidik sekarang? Sedang, misalnya kayak luar negeri itu tinggal lihat sedang dibicarakan di pusat tentang subsidinya. Karena jangan sampai Australia penuh ke sini tapi dari sini ke sana kosong. Selain dengan Australia, Provinsi NTB melalui Kementerian Perhubungan juga sedang membahas rute penerbangan langsung Seoul, Korea Selatan. Untuk melengkapi rute penerbangan mancanegara yang kini telah dikantongi, yakni Malaysia dan Singapura. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Kirap Pemilu 2024 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menargetkan pemilihan perempuan hingga nelayan untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini menjadi kunci keberhasilan Pesta Demokrasi 5 tahunan lantaran dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kirap Pemilu 2024 tiba di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menargetkan pemilih perempuan hingga nelayan untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menjadi kunci keberhasilan Pesta Demokrasi yang akan datang. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari, dalam pembukaan Kirap Pemilu 2024 di Anjungan Pantai Losari, Kamis 20 Juli. Pertama, pemilih perempuan itu adalah pemilih terbesar di DPT kita, kemudian nelayan kita harus menyasar komunitas-komunitas seperti nelayan, kemudian yang ketiga komunitas disabilitas, karena pesannya pemilu ini harus inklusif, dia harus menyertakan semua pihak tanpa terkecuali. Ketua KPU Kota Makassar, Farid Waidi, mengatakan penandatanganan deklarasi pemilu damai pada kesempatan ini menunjukkan Kota Makassar siap untuk melaksanakan pemilu yang tentram. Ada deklarasi pemilu damai hari ini yang ditandatangani oleh seluruh Forkopimda, seluruh pimpinan partai politik sebagai deklarasi bahwa kita semua siap melaksanakan pemilu dalam situasi damai, terkendali dan efektif. Kirap sebelumnya dilakukan di Kabupaten Maros, bergeser ke Kota Makassar, dan akan berlangsung selama 7 hari, terhitung sejak 20 Juli hingga 27 Juli 2023. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kapal pinisi Toba menjadi alternatif untuk mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di kawasan destinasi pariwisata sumber prioritas atau DPSP Danau Toba. Sebagai upaya untuk menambah pilihan bagi wisatawan saat menikmati keindahan Danau Toba sebagai danau super vulkanik. Guna menarik minat pengunjung khususnya wisatawan mancanegara,
untuk datang ke destinasi pariwisata super prioritas DPSP, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan kapal Pinisi Toba sebagai alternatif menikmati liburan. Saat meninjau kapal Pinisi Toba di ruang terbuka publik RTP Pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu 19 Juli malam, Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan kehadiran kapal ini akan menambah pilihan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan Danau Toba sebagai danau supervulkanik. Pihaknya menyambut baik adanya investor yang mau membangun kapal khas dari Sulawesi ini menghiasi perairan Danau Toba. Dengan kapal sepanjang 21 meter dan lebar 5 meter, serta memiliki 4 kamar dengan kapasitas 11 orang, wisatawan bisa menikmati sensasi berlayar layaknya di perairan laut lepas. Sandi menambahkan, dengan kehadiran kapal ini, DPSP Danau Toba bisa menyerap minimal 20% dari target nasional sebanyak 8,5 juta wisman. Kedepan, pihaknya juga mendorong para investor untuk menyiapkan skema agar tarif menikmati kapal ini bisa lebih terjangkau. Ini wisatawan mancanegara justru suka, karena mereka ingin sensasi yang berbeda. Jadi saya targetkan bahwa dengan adanya pinisi-pinisi yang dikelola secara profesional, maka kunjungan wisatawan mancanegara yang ditargetkan 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara ini bisa juga mencapai ke Danau Toba. Kapal Pinisi Toba merupakan kapal pinisi yang ada di kawasan Danau Toba dan dikelola secara profesional oleh 7 kru kapal, termasuk koki untuk melayani wisatawan yang berlayar selama 2 hari 1 malam dengan harga mulai 20 hingga 30 juta rupiah untuk 11 orang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.